Oke, agar hasilnya full color, di sini kalian bisa aktifkan mode pro yang saya tandai ini ya, teman-teman. Nah, jika sudah langsung saja kita coba, langsung kita tekan tombol shutternya. Perhatikan ya, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya benar-benar akan menjadi cerah dan full color seperti ini. Dan bila kita zoom untuk kedetalan gambar benar-benar cukup baik. Untuk warna langit-langitnya di sini akan menjadi kebiruan, sedangkan awannya masih kelihatan putih. Oke teman-teman, ini dia config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. File config ini sudah support untuk lensa ultrawide, lensa utama, serta lensa makronya. Dan untuk Gcam-nya, jika HDR-nya kita set di tengah seperti ini, maka bisa kita aktifkan untuk tap shoot atau live foto ya teman-teman, seperti iPhone. Oke, sekarang kita akan menuju ke tutorialnya. Oke, di video ini saya sudah menginstal aplikasi Gcam LMC 8.4 versi R18-nya ya teman-teman. Nanti untuk ikon aplikasinya seperti ini, dan untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini. Dan bila kalian klik linknya, tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi yang saya tandai ini teman-teman. Untuk kalian pengguna Samsung, kalian bisa menggunakan versi Scan 3D, dan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan versi AWM. Oke, di sini juga sudah ada aplikasi kamera HW yang ini teman-teman. Fungsi aplikasi ini untuk mengetahui ID pada perangkat kita, dan kita bisa menggunakan lensa ultrawide pada Gcam-nya. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi Kamera 2 Pro ya teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini nanti di Play Store, yang ini aplikasinya teman-teman. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi Kamera 2 Pro-nya. Di sini kan sudah ada centang level 3. Artinya perangkat yang saya gunakan sudah bisa menggunakan config berformat YUP. Bila yang centang level full, kita harus menggunakan config berformat JPEG. Dan bila yang centang limited, eksternal, dan yang lainnya, itu artinya perangkat yang kita gunakan tidak support pada Gcam ya teman-teman. Jadi di sini harus menggunakan level 3 atau level full. Oke, di sini juga sudah ada aplikasi manual kamera compatibility. Kita bisa cek juga melalui aplikasi ini ya teman-teman. Oke, misalnya seperti ini lebih mudah. Kita buka aplikasinya, lalu kita klik start. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini kalian bisa perhatikan untuk perangkat yang saya gunakan sudah centang semua. Artinya perangkat yang kita gunakan sudah support pada Gcam. Jika salah satunya saja tidak centang, nantinya teman-teman untuk perangkat yang kita gunakan artinya tidak support pada Gcam ya teman-teman. Oke, jika sudah di sini langsung saja kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, ini kita buka aplikasinya, dan jika tampilan seperti ini langsung kita klik izinkan sampai dan selesai. Nah, ini kan sudah di dalam aplikasi Gcam-nya teman-teman, tapi ini belum kita pasangi config. Oke, untuk pemesanan config-nya cukup mudah. Di sini kita pergi ke more setting terlebih dahulu, lalu kita scroll ke bawah, klik saja nanti config setting ya teman-teman. Lalu klik lagi save setting, lalu klik yes. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder LMC 8.4 pada file manager. Sekarang kita buka file manager. Untuk file manager di sini saya menggunakan aplikasi ZA Cipher ya teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Oke, misalnya seperti ini, kita buka aplikasinya. Di sini kita cari folder LMC 8.4. Nah, ini kan sudah muncul untuk folder LMC 8.4-nya teman-teman. Jadi di sini kita cukup pindahkan file config yang sudah kita download ke folder LMC 8.4 ini. Nah, di sini saya sudah memindahkannya. Jika kita download nanti file config-nya berformat zip seperti ini. Jadi kita wajib mengekstraknya ya teman-teman. Cara ekstraknya cukup mudah. Kita klik saja pada file config, lalu klik ekstrak di sini. Oke, ini hanya sebagai contoh. Jadi untuk passwordnya saya blur ya teman-teman. Untuk kalian yang ingin tahu passwordnya ada di video ini, muncul di sudut kiri bawah video ya teman-teman. Nah, sekali lagi ini hanya sebagai contoh, jadi saya blur. Oke, jika sudah kalian isi passwordnya seperti ini, langsung saja kalian klik OK. Nah, nanti dia akan muncul beberapa versi file config-nya seperti ini. Dia akan muncul menjadi 3 XML ya teman-teman, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita kembalikan ke aplikasi Gcam-nya. Kita buka aplikasi Gcam-nya, lalu kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Oke, di sini kita tap 2 kali di sebelah tombol shutter seperti ini.
Nah, lalu kita pilih file config-nya. Di sini ada 3 versi ya teman-teman. Di sini saya menggunakan format auto. Oke, kita klik import. Nah, nanti jika layarnya menjadi kuruk lebar seperti ini artinya file config-nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan. Nah, tanpa merubah settingan apapun, kalian bisa lihat langsung saja kita coba. Oke, kita tap lalu kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya benar-benar bakalan jadi cerah dan full color seperti ini. Untuk kejernihan, jika kita zoom seperti ini, kalian bisa lihat teman-teman, untuk kedetailan gambar benar-benar cukup baik. Nah, untuk warnanya di sini langit-langitnya akan menjadi kebiruan, sedangkan awannya masih kelihatan putih ya teman-teman. Dan untuk kalian tidak suka hasil full color seperti ini, tenang teman-teman. Caranya seperti ini. Ini kan ada mode pro di atas ini teman-teman, perhatikan. Nah, di sini kita tinggal aktifkan saja mode pro seperti ini. Oke, kita coba apakah hasilnya akan berubah. Langsung saja kita tap, lalu kita tekan pada tombol shutternya. Sekali lagi teman-teman, perhatikan ini mode pro aktif ya teman-teman. Dan kita lihat untuk hasilnya. Jadi jika mode proaktif, hasilnya akan menjadi natural seperti ini ya teman-teman. Untuk kejernihan dia juga cukup jernih. Sedangkan mode pro tidak aktif, hasilnya akan menjadi full color. Jadi config ini dia bisa full color dan natural ya teman-teman, tergantung selera kita. Tinggal aktifkan dan nonaktifkan saja untuk mode pro nya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan lensa ultra wide-nya. Nah, di sini untuk mode pro kita off-kan terlebih dahulu. Agar tidak force close, kita perlu atur ID-nya teman-teman. Caranya kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Di more setting ini kita scroll saja ke paling bawah. Kita klik additional kamera, lalu scroll lagi ke paling bawah, klik list ID manual. Nah, di sini kita perlu mengatur ID-nya secara manual, teman-teman. Untuk mengetahui ID pada perangkat kita, di sini sudah saya sediakan aplikasi kamera HW ya, teman-teman. Yang ini kalian bisa download, nanti linknya ada di deskripsi video ini ya, teman-teman. Misalnya seperti ini. Oke, di sini kan ada al kamera ID 0, 1, 21, 22, dan 25. Jadi kita ambil 4 angka dari 0, kita salin ke aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Kita coba 0,1, 0,21, 0,22, dan 0,25. Oke, klik selesai, klik OK, dan kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Nah, di sini kita klik saja nanti opsi lensa wide-nya seperti ini. Oke, perhatikan teman-teman, jika previewnya cembung seperti ini yang aktif lensa ultra wide-nya ya teman-teman. Nah, kita coba bagaimana hasilnya untuk lensa ultra wide-nya. Nah, kita tap terlebih dahulu, lalu kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot untuk lensa ultra wide, dan kita lihat hasilnya. Jadi hasil untuk lensa ultra wide dia akan full color seperti ini. Sedangkan ini untuk hasil dari lensa utama mode pro aktif, dan ini untuk lensa utama mode pro tidak aktif. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan mode video. Untuk mode video agar hasilnya stabil, perhatikan caranya teman-teman. Kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Lalu di sini kita scroll ke bawah, klik saja sistem setting, lalu klik lagi stream configuration yang paling atas, lalu klik main kamera atau lensa utama. Nah, di sini kalian bisa perhatikan untuk opsi sistem, di sini saya menggunakan Ace versi 2 ya, teman-teman. Jika kalian tidak sesuai menggunakan Ace versi 2, kalian bisa ganti ke opsi yang lainnya, misalnya Ace versi 3 atau yang lainnya. Nah, di bawah sini juga ada opsi video mode. Untuk opsi video mode di sini saya juga menggunakan Ace versi 2. Sedangkan untuk settingan ini jika tidak sesuai pada perangkat kalian, kalian bisa ubah ke opsi yang lainnya. Ini cukup banyak untuk pilihannya ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini, kita kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Ini artinya sudah kita sedikit settingan ya teman-teman. Dan untuk opsinya di sini saya menggunakan Full HD 30 fps. Nah, langsung saja kita coba bagaimana hasilnya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya akan coba berjalan kaki. Untuk perangkat saya pegang dengan tangan kosong loh teman-teman, tanpa perangkat tambahan lainnya. Kalian bisa lihat untuk kestabilan videonya cukup baik. Nah, ini benar-benar real ya teman-teman. Ini hanya rekam layar, tapi untuk kesesuaian atau untuk kestabilan videonya cukup baik. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.